pun itu sulit banget untuk di-clear Ya. sama Kadera karena momennya udah terlambat. Udah base turretnya udah pecah, udah tinggal masuk sampai base, udah hilang kesempatannya buat Geek Slate. Namun ternyata Alter Ego yang sudah memegang 1 poin, mereka tinggal selangkah lagi menuju playoff. Tapi Alter Ego harus tahu juga kebiasaan dari Geek Slate. Kalau mereka suka bermain dalam 3 game, Betul, itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai ada reverse sweep terjadi. setuju. Kalau mereka ingin mencoba memanfaatkan momen yang sudah mereka miliki, momen yang jarang mereka dapatkan. Dan ingat Omo-chan sekali lagi, ini kesempatan mereka menuju ke arah babak playoff. Udah serem belum? Jadi horor ya. Ya kan ceritanya Kan horor. ini ceritanya action. Nggak masalahnya kan, zona merah tuh serem. Oh iya benar. Iya cerita itu kan horor untuk seluruh tim yang ada di MPL. Betul. Tapi langsung di respect. Lagi-lagi Rasi masih mendapatkan 100% untuk hero supportnya. Dan langsung di respect juga oleh Geek Slate, namun Farsia of Farsia. Kalau kita ngomongin EVOS atau RRQ, mungkin Cloud akan menjadi prioritas mereka untuk mengamankan hero Cloud. Tapi kalau Alter Ego tentunya akan memprioritaskan Farsia untuk Papa Udil. Dan apakah dari Geek Slate mereka mengamankan Fredrin lagi karena Fredrin masih terbuka dengan lebar? Bersama dengan Arlot. Bisa saja berbeda. Padahal menurut aku Arlot dari Lok ini bagus loh sebenarnya tadi. Tapi mainnya. damage-nya terlalu kuat tadi kan di early gamenya. Tapi lihat dia menuju ke arah among the plane. Tidak, tadi gue liatin nih yang lewat sini kesandung semua nih. Kenapa tuh? Itu tuh kesandung lagi. Kesandung semua. Ada apa ya? Aduh. Ini kita lihat juga seperti Geek Slate di game pertama. Dia kesandung juga. Iya, kesandung dengan adanya dominasi 11.000 di MPL Indonesia. Waduh. Belum punya owning 11.000. Bah. Sulit banget balikin keadaannya. Bener nggak bohong? Itu udah Wah. sebenarnya secara kertas ya Ji maksudnya. Di siapa? Gak gue sautin, gue kacangin kan. lo. Di Ji. siapa? Secara kertas ya Ji. Oke. Itu Geek udah bisa closing sebenarnya. Cuma kadang terlalu Bukan, overcommit. itu dia ini loh Mor. Hah? Moriska? Morsya. Monica Mariska? Pak Moy. Oh salah ya? Salah dong. Salah ya? Monica Francisca? Siapa cewek mana lagi lu? Lu Monica siapa sih? Mariska. Oh iya Mariska salah. Makasih ya Fauzian sekarang. Iya maksud aku gini loh Momo-chan. Dia ini gimana cara nembusnya high ground itu terlalu tinggi. Ngerti. Itu yang sulit. Dan sekarang aku yang cukup ngeri adalah ketika Alter Ego dilepas dengan Cloud-nya dan bisa menuju ke arah backline-nya Eve. Setuju. Cuma, ada cumanya. Pertama, gimana caranya Alter Ego bisa nutup strong lane dari Geek Slate dulu? Dia tutup mungkin Melissa. Gimana caranya Cloud-nya ini nggak kalah dalam early? Ya. Dia tutupkan Valentinanya udah nggak ada. Itu adalah keputusan yang tepat menurut aku. Melisa menurut aku sih yang harus ditutup Sekarang, sekarang. Melissa. Sekarang atau tidak sama sekali? Tapi Kari yang ditutup sama. Oke, dia tidak mau Melissa karena dia punya Parcha. Alasannya kalau menurut aku. Tapi untuk early-nya Beatrix harusnya dengan poke damage Beatrix ke arah turret ya sih ya. Yes, benar banget. Ini mungkin masih bisa dibawakan oleh Kadera. Seperti tadi, Kayak kasusnya tadi, seperti iya. tadi. Gimana Beatrix walau under condition yang dia miliki pun, di arah mid to the late game, itu mereka juga masih punya power untuk membalikan keadaan. Dan mungkin, Mariska, kita bakal melihat 2 pick terakhir dari Alter Ego ini ya Mariska. Iya Ramadan. Keren kan? Fauzian sekarang Ramadan. Nama gue kayak bulan sekarang, Iya. bulan Ramadan. Tapi Cili Boy dengan Akai dan masih dengan sama. Tadi padahal aku pikir Pai bakal ngambil ke arah lapu-lapu. Tapi hanya ada 2 orang di season kali ini yang menggunakan Matilda. Rasi dan juga Ki. Yes, dan ini adalah keputusan dari Geek Slate mungkin menuju ke arah Kaja menurut aku. Bisa di all in loh. Heavy spin, Kaja? bisa nutup Cloud, bisa maksa Udil, apalagi Balo yang main. Bisa banget ini kebuka sangat bebas.
Karena prioritas yang dimiliki dari Alter Ego, mereka prio terhadap Janna, Kadera 3 hero dan 1 baru Baloyski. Kalau menurut aku ini enak banget untuk mereka membawa ke arah Kaja. Kalau menurut aku. Feelingku Franco sih. Oh. Pas ada suara aja bener. Kagak, aku udah mikir. Oke. Cuma kayaknya kalau dia bawa Franco juga susah Ji. Kenapa? Soalnya depannya nih Matilda. Oke, kenapa? Bisa ditarik mundur? Enggak, kalau dia lebih memprioritaskan misalnya mau nyuliknya ke Nino yang bawa Cloud. Susah, depannya ada Matilda. Tapi kan selama Ninonya nggak purify ini beda. Iron Hook-nya kena Oh, masih iya. tetap nyangkut. Berarti dia bawa Purify? Bawa purify harusnya Nino. Bener sih. Partial gitu juga bawa Purify. Kalau enggak sekalian dia bawa sprint kalau nggak flicker. Sekalian. Jadi emang bukan untuk buat ngindarin Iron Hook dengan purify-nya. Oke, tapi kita bakal lihat ya untuk game yang kedua. Apakah ini akan menjadi game penutup untuk Alter Ego yang masih butuh poin untuk menuju babak playoff atau Gig yang akan membalaskan dan menyamakan skor 1-1. Geeksled punya habit membawa game yang ketiga. Dan harusnya Alter Ego tahu akan hal tersebut kalau mereka ingin mengamankan babak playoff. Dan kalau Geeksled ingin membawa cover bracket, mereka harus menangkan game ini. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, kita menuju ke arah pembuktian. Apakah Geeksled Let's go. atau Alter Ego? Let's go. The Land of Dawn. Yeah. Kok kalau lo gak serem ya? Beda. Oke. Tapi kita ngelihat Sally Boy dengan Akai yang bahkan ini kemungkinan besar bisa menahan Baloy juga sih. Karena Baloy ini dia tuh bukan pakai yang combo misalnya Iron Hook baru Bloody Hand ya. Dia itu terkadang ngebawa flicker plus Bloody Hand-nya. Jadi hooknya ini dia pakai nanti ketika yang udah kena Bloody Hand low baru ditarik lagi. Betul sekali. Dan bahkan di sisi sebaliknya. Kalau melihat adanya pasukan dari Geeksled, ini mereka di arah top lane-nya agak sedikit tara-ketir. Momo Cantabile apakah coba dipaksa kembali. Luka masih mau lebih dan dia benar-benar cukup agresif kalau dibilang sebagai seorang EXP laner. Dan Shelly Boy ingin membalikkan keadaan. Tahu retribution-nya diamankan oleh seorang Shelly Boy dan ke Boy. Flicker ke arah belakang. Apoy mau tidak mau untuk bisa menyelamatkan dirinya dari sergapan Alter Ego. Ya, tapi harus berhati-hati juga dari Shelly Boy karena menurut aku Aboy ini masih memiliki poke damage dengan adanya Void Crystal dan juga Void Blast. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dapatkan diskon 20% untuk minimal 4 pembelian 2 tiket dan juga maksimal 4 tiket dengan kode promo MPLDET. Ajak orang-orang yang kalian sayang dan dapatkan total diskon maksimal 80.000 dan redeem cuma di blibli.com. Dan kali ini rotasi agresifnya ada di Alter Ego, Ji. MPLD hanya untuk orang-orang kuat. Orang-orang sepertiku nggak kuat melihatnya. Tapi kita lihat mencoba disisir kali ini pergerakan jungle dari Geeksled. Disisir oleh Udil mencoba di all in begitu saja. Baloyski masih ada flicker dan one last hit. First blood from Udil membuat satu point kill terhadap pasukan dari Geeksled. Mereka menukar dengan suara Pai. Ini tidak cukup adil. Sally Boy the Miracle Boy mampukah mengamankan satu bar retribution? Sally Boy the Miracle Boy berhasil melonsor Janna KT. Janna KT kali ini mencoba untuk dipukul mundur tapi ternyata Rasi berhasil diselamatkan. Luka pun gak mampu kali ini nampaknya menumbangkan seorang Rasi. Rasi masih bisa survive dengan hanya satu buah flicker. Dan Alter Ego memang berhasil untuk mendapatkan first blood. Wahai Samsung Galaxy A series yang sempat dibalaskan dengan adanya satu buah poin kill ke arah seorang Pai. Namun kalian juga punya kesempatan untuk memenangkan skin MLBB dengan cara order Grab sebanyak-banyaknya. Ada diskon 90% santuy, tenang saja. Nah, sama skin ini aku udah punya, hebat kan? Keren kan? Ya, ini kan emang dari Sononyi. Ya, Ramadan. Ya udah kan aku cuma bilang. Oh iya benar, gak salah. Mencoba untuk menyisir kembali pergerakan dari Alter Ego di arah rumputnya sebelum Nino melakukan slip. Tapi oh my god. Satu buah mancing mania hampir mantap tapi ternyata belum mantap. Berhasil mendapatkan satu udil. Masih ada Hiding Win mencoba menyelamatkan. Janna Kitty masuk terlalu dalam. Berhasil melakukan distraksi kali ini. Membuat pecah belah. Tapi Nino, satu buah Iron Hook. Nino masih bisa selamat. Karena lihat satu pelodihannya bukan karena Nino. Nino. What are you doing Nino? Terlalu lama berada di dalam semak-semak. Baloyski berada di garis depan. Bahkan Udil akan menjadi korban selanjutnya.
di arah bottom lane oleh Alter Ego. Iya, dan kali ini lihat Sally Boy meskipun sempat untuk menahan, namun Rasi masih mencari trade yang berhasil untuk didapatkan oleh Alter Ego. Baloy memang sempat tertahan dengan satu buah heavy spin, namun Udil yang tertinggal langsung dipotong oleh Janna Cutie. Sehingga tidak akan ada damage follow up yang sudah didapatkan oleh seorang Sally Boy yang tadi kita tahu. Padahal itu chance dari Udil untuk menumbangkan Baloy, namun ditahan sama Janna Cutie. Dan emblemnya kita akan melihat dengan adanya perbedaan dari kedua god laner. Avaris tentunya di tangan seorang Nino. Dan sementara kali ini Kadera bakal coba untuk membawa ke arah physical attack dan bahkan movement speed tambahan. Tapi Luke Melakukan zoning out di depan sana. Sally Boy dan Miracle Boy terkena blow di hand. Janna Cutie mengamankan retribusi dengan sangat pasti. Mencoba membalikkan kanan dengan double heavy spin. Berhasil menjepit dua player dari pasukan Kingsland. Tapi Luka masih mau coba untuk menemukan seorang Udil. Luka berada di garis depan. Janna Cutie mendapatkan satu. Pai terperangkap. Masih ada split. Masih tidak mampu ditumbangkan oleh pasukan dari Kingsland. Pai menyelamatkan dirinya langsung berubah menjadi bolir terbaik dari Muruya. Dan ternyata ada sedikit Pauce. Mencoba untuk sedikit membenarkan apa yang akan terjadi di sana. Aku sebenarnya juga nggak ada yang tahu. dan tadi ya Udil harus sampai berkorban untuk menyelamatkan si Miracle Boy. Karena kalau sampai Sally Boy-nya yang tumbang itu sayang banget. Semangat Sally Boy, Lope. Waduh. Semangat. Aduh. Geekslit. Apa tuh? Untirta akuntansi. Waduh. Semangat Baloy. Untirta Jawara. Oh, dia suka tanding nih, Untirta nih. Gue sering nonton sering nge-cashin dia nih kalau nggak salah nih. Kampus ya? Halo teman-teman dari Untirta. Wah, ini pendukung dari Geekslit. Nah, ini nih. Diam-diam mana aja. Gitu malu. Udah buka puasa, santuy. Hai. Halo Kak, assalamualaikum. Halo, MPL Dead nih. Enggak ya, ini bentar. Untuk para wanita-wanita yang ke MPL Arena ya, saya mau mengingatkan, bener, ini tuh bukan grebek ya. Jadi gak usah malu nutupin mukanya ya. Aduh. Hei, kamu buka bareng yuk. Waduh. Pak Pulung, main aman. Di mana tuh orang? Kalian nggak tahu ya Pak Pulung nih banyak antriannya sebenarnya. Lah itu kan ceweknya Pak Pulung tadi. Pak Pulung main aman. Hadirmu saja tidak dihargai, apalagi kamu pergi tak mungkin dicari. Waduh. Tapi kita mau bagi-bagi hadiah buat teman-teman nih. Jadi langsung persiapkan device kalian. Karena kita akan membagikan redeem code. Di saat pause sedang berlangsung ya teman-teman. Nah ini dia. Waduh, 100 Hero Fragment. Wah. Kamu lihat fokusnya yang mana? Kode atau yang ke kakaknya nih yang cantik? Oh kode dong, aku kan pencari kode. Aku pencari giveaway. Tenang aja, aku nggak salah fokus. Gitu. Malu lagi nih. Padahal ya datang ke MPL tuh cantik-cantik loh. Kenapa malu-malu ya? Enggak, sebenarnya ini saya ingetin sekali lagi ya. Ini kalau kesorot kamera ini MPL, bukan 68. Jadi nggak bakal digerebek, tenang aja. Ya, santai. Jadi nggak usah malu nutupin muka. Ya, ente laki yang harus nutup muka yang cewek. Nah, udahlah kita menuju ke raid game aja ya. Ya, balik lagi ke dalam game kita. Memang suka terjadi di kota-kota besar. Dikit-dikit, malu aku, Kayak aku malu-malu. Oke, Momo-chan. Iya. Dari posisi kali ini Geekslet kembali memimpin. Tapi ini mungkin agak sedikit berbeda dengan game sebelumnya. Game sebelumnya para pasukan dari Geekslet, mereka mungkin tidak memiliki satu power untuk bisa nge-reach ke arah belakang selain Aboy yang biasanya nge-dive in. Tapi sekarang mereka punya real world manipulation, Momo-chan. Dan lagi-lagi Sally Boy. Benar-benar hutannya digundulkan dengan paksa oleh Janna Cutie. Ini Alter Ego harus sabar sih menurut aku bawa drag game ini ke arah mid sampai late game ya. Apalagi mereka bawa Cloud. Jadi harusnya Cloud di sini yang bakal jadi tulang punggung untuk Alter Ego. Tapi Geekslit mereka nggak boleh. Kena tuh ujungnya tuh, hampir. Itu kalau kata emak gue disentil anginnya kedengeran. Anginnya doang tapi nggak kena. Cus gitu ya. Iya.
Dan bahkan kalau kita lihat dari goal difference-nya Momochan, Ya, dari goal difference by UBS Gold yang dimana Gixlet masih unggul dari segi networknya. Hanya berbeda tipis tapi karena masih ada turtle yang ketiga tentunya yang mungkin akan dikontes oleh kedua belah tim. Yang saat ini sudah muncul tentunya. Apakah Sally Boy tidak akan melepaskan kesempatan untuk turtle ini diamankan karena masing-masing tim mereka udah ngamanin satu turtle. oke, Sally Boy dan Miracle Boy menjadi pilihan utama. Mundur ke guiding win-nya, Sally Boy mampukah? Tapi ternyata Sally Boy ter-take down. Cakadera fokus ke arah depan, mendapatkan 2 poin kill Nino dan juga Sally Boy dan Miracle Boy. Ini bukan keuntungan lagi, ini bahkan bisa dibilang ini cuan for life. Dapat Cuan turtle, for life. gold lane, jungler. Iya. Apalagi? Ini udah jadi sedikit kerugian tapi Gixlet. Satu suara dari Mirko di meja bahasa Inggris sementara. Alter Ego akan memegang dominasi dari talent prediction. Alright, Mirko kali ini. Mirko kita lihat apakah dia akan break the curse atau dia masih menjadi curse untuk English Death Momochan. Iya, tapi kalau ke arah late game sih harusnya Alter Ego bisa balikin keadaan ini. Apalagi Udil juga dibawa ke arah late game, kita tahu Sparsha akan semakin memiliki damage yang begitu besar. Dan gimana caranya dari Alter Ego buang waktu sebanyak-banyaknya. Satu bawa golden staff di tangan seorang Nino. Demon Hunter SWAT tentunya untuk menumbangkan tanker-tanker di area depan dari Gixlet. Oke, Luka memaksa Pai menggunakan satu bus split dari Wall pada polisi telah dibuka. No defensive for Alter Ego di area tengah. Outer turret direlakan, dikelaskan begitu saja. Tidak mungkin bisa dipaksa team fight dengan adanya keuntungan 4.000 gold di tangan dari Gixlet. Yeah. High ground defensif kali ini mungkin dari Alter Ego. Walaupun dia punya Cloud dengan Blazing Duet, tidak sekuat tadi dia menggunakan Beatrix-nya. Ya, dan Bahlo ini senang banget bikin itemnya tuh setengahannya dulu. Pecahan. Pecahannya dulu. Setengahan. Lo beli telur lo setengahan. Pecahannya dulu ya, still leg plate dia belum jadiin. Ancient Drop juga enggak. Oke, dan bahkan di sisi sebaliknya, pasukan dari Alter Ego, mereka mencoba untuk bertahan di arah bottom lane. Masih coba untuk mendorong begitu saja. Lagi dan lagi Gixlet mencoba untuk menggunduli hutan yang dimiliki dari Alter Ego. Ini benar-benar permainan yang disiplin sebenarnya, tapi lihat tidak di-all begitu saja. Pai berubah menjadi satu split dan Pai bahkan di take down. Uncalculate damage yang dimiliki dari pasukan di Gixlet terlalu sakit, tidak bisa dibendung sama sekali oleh seorang Serpai. Iya, karena Glue sendirian sedang mencoba untuk mencari informasi. Namun ternyata terciduk oleh kawanan dari Gixlet yang saat ini semakin jauh dari segi networknya. Sally Boy, harus berhati-hati, memang masih ada guiding win. Namun ketika sudah dihentikan, ketika sudah mulai dipoke, ini udah gak ada kesempatan untuk Sally Boy. Sally Boy udah gak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup kembali. Di sisi sebaliknya Baloski yang bahkan masih selamat begitu saja. Melihat Nino yang harus mundur ke arah belakang, tapi udah ada Luka yang menungguin. Ini tandanya di mana Nino udah menjadi target utama yang dimiliki oleh pasukan dari Alter Ego. Mereka tidak fokus ke arah Sally Boy. Nino ini akan menjadi perhatian lebih di arah menit yang ke-10. Dan menuju ke menit-menit selanjutnya. Iya, dan harusnya Gixlet dengan adanya Lord yang sudah mulai berjalan di area atas, ini harusnya masih bisa untuk mendapatkan turret di area bawahnya. Split push dari kedua lininya, dari ketiga lini bahkan. Tapi Alter Ego masih punya satu buah high ground defensive. Dan apakah Udil kali ini masih bisa untuk memberikan asa untuk Alter Ego bertahan di menit yang ke-10. Dengan Lord yang ini masih Lord pertama, harusnya masih bisa di take down dengan cukup mudah. Kecuali Baloy dapatin satu target yang benar-benar. Oke, reward manipulation versus Feather Strike ini terlalu jauh. Udil perbandingan dari Golden juga levelnya membuat Udil harus menutup warungnya terlebih dahulu ketimbang dari seorang Aboy. Aboy pun masih punya flicker. Udil nggak mau ngeluarin flicker, tapi lihat arrow hook gagal mendapatkan Sally Boy. Mencoba menyelamatkan dirinya dengan heavy spin di depan sana. Momochan membuat Gixlet gak bisa lagi menembuskan best turret dari pasukan Alter Ego. Dengan ngebuka heavy spin setidaknya Silly Boy tidak akan bisa ditangkap oleh Baloy kali ini. Memang akan jadi informasi yang didapatkan sama Gixlet. Apalagi mereka akan langsung nge-push ke area. Wow, instant damage. Dapatkan 2 poin kill hampir didapatkan oleh pasukan Gixlet. Di TBN begitu saja oleh seorang Selim. Ada mereka Pai. Dari depan, Nino mencoba untuk melakukan clear tapi nampaknya belum berhasil. Lihat Blazing Duet telah dikeluarkan, mundur ke arah belakang. Nino mundurkah dia? Karena dia bisa saja ditumbangin yang cukup instan dengan damage yang sangat berat dari Kadera.
Bahkan Rasi cuma satu tembakan saja membuat dia tergeletak di tengah sana Momo-chan. Ya, dan posisi dari Aboy benar-benar nggak bisa disentuh oleh pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Jika ada depannya terlalu banyak penjagaannya. Sementara dengan ngebuka satu buah Rumah Manipulation, namun Kadera berhasil untuk mencicil ke arah sana Silly Boy. Lagi-lagi hampir 2 digit gold difference kali ini dan bahkan kalau bisa kita bilang gold earn-nya mendapat 3.900 gold dari Bapak Lord yang terhormat tadi Momo-chan. Iya, Buset, banyak banget ya. Semakin tinggi banget. malah semakin jauh perbedaan networknya yang dipegang sama Geeksled kali ini. Tapi Alter Ego masih harus bermain sabar sampai mungkin menyentuh angka di menit yang ke-15. Baru mereka bisa dapetin satu momentum. Tapi mereka harus ingat ya, mereka lawan ini adalah hero pick off dari Baloyski. Dengan satu buah Iron Hawk ini penting banget. Dan Rasi gak boleh sampai tumbang. Karena Silly Boy pasti akan terlihat di area depannya. Oh, Pai yang akan di-all-in begitu saja. Tanpa adanya Pai, pasukan dari Alter Ego nggak mampu untuk bisa melakukan kontes terhadap Lord. Dan Lordnya ini harusnya di tangan dari pasukan Geeksled. Lihat, bahkan Nino di sana terperangkap kembali. Tidak ada pelarihan. Jadi pilihan utama. Masih ada Win of Nature, tapi Blessing Duet menuju ke arah seorang Apoy. Instant pick up Nino nggak bisa bertahan. Satu hit Nino di-wipe langsung begitu saja dengan instan. Satu slice doang. Hilang langsung. Dan sekarang kesempatan terbuka lebar. Geeksled sudah mulai masuk sampai perkarangan dari base Alter Ego. Sementara Jana akan berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung Galaxy A34A54 tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Namun Nino masih punya kesempatan. 9-7 detik lagi untuk Nino kembali. Namun ini yang harus aku bilang hati-hati dengan adanya Iron Hook dari Baloyski. Gundul pacul. Kenapa tuh? Bolong semua sekarang. Turret base sudah mulai digunduli. Dan Geeksled mereka akan menggiring Lord yang sudah mulai masuk ke area base-nya, Ji. Oke, dan satu hal, mereka diving ke dalam. Iron Hook gagal mendapatkan seorang Silly Boy dan Miracle Boy. Tapi lihat Silly Boy ini maksimal mungkin mencoba mengusir pasukan Geeksled, tapi nampaknya gagal. Ini bencana. Alter Ego kali ini harus ditumbangkan dan Geeksled membawa ke game yang ketiga. Game yang ketiga akan kita lihat lagi tentunya. Geeksled berhasil untuk mematahkan kesempatan dari Alter Ego. Mendapatkan poin penuh 2-0 dan game ketiga akan kita lihat teman-teman. Namun main-main dari Alter Ego, mereka tidak bisa membawa game ini menuju ke arah mid to the late game karena mancing mania dari Baloyski. Baloy. Lihat mukanya Baloyski tadi. Langsung, apa ya nama jenis